Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Senang sekali malam ini bisa kembali menjumpai Anda semua dan tamu saya istimewa dari FSG. Kita akan kenalan selengkapnya setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas dan saya sudah kedatangan tamu dari komunitas FSG, yakni Forum Silaturahmi Guru Kabupaten Sumeneb. Langsung dua orang yang bersama saya, ada ketuanya Bapak Muhammad Yasin. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat ya Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di RRI. Ada Pak Ali Harsojo, Wakil Ketua. Pak Ali, ketemu lagi nih Pak Ali. Ketemu lagi. Alhamdulillah, senang banget. Baik, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sih FSG itu Pak? Forum Silaturahmi Guru Sumeneb itu bergerak di bidang apa? Oh gini ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi kali ini saya alhamdulillah dapat kehormatan dari RRI ya untuk bisa membawa komunitas kami di RRI ini. FSG merupakan komunitas dari guru-guru. Kami beri nama Forum Silaturahmi Guru karena teman-teman ingin merajut kebersamaan untuk membangun sinergi ya. Jadi FSG ini bergerak di bidang apa? Pertama literasi Mbak Ani. Jadi literasi itu kan cukup luas ya, mulai dari menulis, memberikan pemahaman kepada guru dan lain sebagainya. Kemudian yang penting lagi itu di bidang sosial. Jadi kami selalu berbakti sosial. Misalnya di bulan Ramadan selalu bagi takjil gitu kan. Nah, yang ketiga itu di bidang peningkatan kompetensi siswa. Jadi kadang-kadang atau sering tahunan kami itu membuat lomba khusus siswa bidang matematika itu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat peningkatan kapasitas guru. Jadi kami sering mengadakan workshop, kegiatan, webinar untuk kepentingan-kepentingan guru gitu. Oke, baik. Kalau untuk saat ini anggota komunitas ada berapa Pak Yasin? Sekitar 45 Mungkin bisa orang, lebih dekat ya. dengan mic-nya Pak. Oke. Sekitar 45 orang itu Mbak Ani. 45 orang ya. ya. Itu yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb, termasuk kepulauan juga ada. Oh, kepulauan, Iya, kepulauan mantap. ada, ya. Jadi ini untuk jenjang sekolah apa Pak FSG ini Pak? Jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar sekolah ya. dasar. Oke. Kalau boleh saya cerita Boleh, itu boleh, awal boleh, Pak. muasal terbentuknya Forum Silaturahmi dilarang. Guru. Iya. Maksudnya biar juga dikenal. Forum Silaturahmi Guru itu awalnya adalah kumpulan dari teman-teman guru yang pada tahun 2000 itu ditugaskan di Kepulauan Sabekan. Oh, Iya. oke. Jadi pada waktu itu kami menerima amanat dari Dinas Pendidikan itu sekitar 23 orang pada waktu itu di Kepulauan Sabekan. Yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Kecamatan Sabekan. Nah, untuk merajut tali silaturahim setiap pulang kami berkumpul. Berkumpul di salah satu teman itu ya bincang-bincang masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah permasalahan yang dihadapi teman-teman guru ketika mengajar di daerah kepulauan. Seiring berkembangnya waktu, tahun 4 tahun 6 tahun itu teman-teman ada yang mutasi secara berjenjang. Kemudian untuk lebih mengikatkan tali silaturahim itu kemudian
kami bentuk berdasarkan kesepakatan teman-teman itu Forum Silaturahmi Guru Sumeneb. Oh, Yang waktu itu masih anggotanya masih ya sekitar 20 orang. 20 orang karena yang duanya itu orang-orang Sabekan asli Oh, yang masih gitu. belum pindah ke daratan. Sisanya orang-orang kota yang dinas di sana ya Pak ya? Iya. Oke. Selebihnya anggotanya adalah dari kota, dari kecamatan-kecamatan pinggiran yang ditempatkan di Pulau Sabekan. Kemudian tepat pada tahun 2006 kami secara resmi membentuk sebuah komunitas ya Forum Silaturahmi Guru yang beberapa tahun kemudian dinotariskan. Oh, mantap, keren ya. Oke, apa saja sih Pak yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan FSG itu? Dalam Awalnya tentang apa dulu nih? awalnya ya tentang isu-isu pendidikan. Oke. Kalau dulu mungkin bagaimana kita membuat kurikulum Satuan Pendidikan KTSP yang pada waktu itu diberlakukan, kemudian kendala-kendala di lapangan, sharing tentang bagaimana cara mengatasi siswa misalnya perilakunya seperti ini, itu solusinya seperti apa itu. Terus berkembang ya karena sudah ada yang jadi kepala sekolah ya tentang manajerial dan lain sebagainya. Oke, kemudian merambah ke dunia literasi untuk pembahasan dari FSG ini gimana ceritanya nih Pak Ali? Gini, kan guru identik dengan pendidikan, pasti. Pendidikan juga identik dengan literasi. Sehingga setelah terbentuk tahun 2006 dan sudah berakta notaris, banyak yang dibahas. Nah, beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 8 tahun yang lalu, literasinya mulai digenjot. Bahkan 3 tahun terakhir ini semakin meningkat tinggi. Sudah banyak teman-teman guru yang menghasilkan buku. Oh, Nanti Mbak Ani dapat buku dong. Mungkin Saya nanti sudah pernah loh dapat Pak ya. dikasih sama Pak Ali Iya, itu apa Pak yang Yang no kemarin bullying itu ya? Nabalieng nulis dengan Kak Seto. dengan Di Kak situ Seto. FSG berperan. 2 tahun lalu 2023 kami mengadakan lomba menulis menabung untuk siswa. Itu disupport oleh BPRS Sumeneb. Terima kasih Pak Direktur Utama BPRS Sumeneb yang mensupport pembiayaannya. Nah, di situ literasi mulai terbangun ya. Kemudian setelah itu kita menulis bareng banyak ya dengan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Kak Seto, Wakil Bupati, Pak Bupati ini terus menulis ya dengan Kepala Dinas Pendidikan. Teman-teman juga di sekolahnya menyebarkan literasi itu. Jadi progresnya bagus Mbak Ani di literasi itu. Lomba menulis menabung ya? Iya, Itu temanya untuk- menabung untuk temanya siswa. menabung untuk Iya. siswa. Iya, tahun kemarin 2023. Nah, itu. Hasil dari lomba itu apa nih Pak? Hasil yang pertama anak-anak mampu menulis buku dengan tema menabung. Jadi mereka terangkat literasinya. Yang kedua menjadi buku. Jadi pemenangnya itu dibuat menjadi buku. Kata sambutannya adalah Bupati Sumeneb pada waktu itu. Kemudian buku itu akan menjadi satu referensi di sekolah masing-masing dan Kabupaten Sumeneb. Ini loh ternyata anak-anak di kelas 5, di kelas 6 bisa menulis ya dengan tulisan yang bagus di literasi keuangan, literasi finansial. Jadi tema utamanya literasi finansial. Tulisannya itu dicetak dalam bentuk buku dan didistribusikan ke beberapa sekolah untuk menjadi contoh bagi siswa yang lain. Sudah dilaksanakan ya? Sudah selesai bukunya dan alhamdulillah itu mendapat kata sambutan dari Bapak Bupati Sumeneb. Oke, setelah di lomba itu ada jenjang untuk lomba-lomba lain nggak Pak? Untuk ke yang lebih tinggi memang tidak ada karena skopnya itu kan Sekabupaten Kabupaten ya? Sumeneb. Tetapi itu akan dilakukan berulang insya Allah nanti di bulan September atau Oktober akan adakan lagi lomba yang sama mungkin kalau tidak untuk siswa untuk guru menulis lomba itu. Bagaimana Pak potensi dari anak-anak yang Luar ikut biasa Mbak lomba Ani itu? ya. Jadi kita sebenarnya target awal lomba itu diikuti 60 peserta. Ternyata pesertanya kurang lebih 160 lebih. Betul. Nah, itu tingkat SD saja. Jadi satu SD ada yang kirim 2, 3, 4 anak, kita seleksi dari tulisannya, kita undang juri profesional independen dari pihak luar FSG maupun pihak sekolah terdiri dari dosen, praktisi pendidikan jadi juri, ketemu pemenangnya. Jadi
pemenang itu diapresiasi oleh BPRS ya, mendapatkan tabungan, mendapatkan hadiah, mendapatkan sertifikat penghargaan lah. Mereka semangat, bukunya hasilnya bagus-bagus. Nah, saya praktekkan juga di sekolah saya bagaimana anak mampu menginspirasi dari itu untuk menulis. Berhasil Mbak Ani, bagus luar biasa. Oke, ada apa semacam pembimbingan nggak Pak setelah itu, setelah lomba itu? Nah, setelah apa hanya selesai di lomba itu tidak. aja? Jadi setelah lomba itu kita kembalikan kepada pembina pembimbing. Jadi kita punya grup ya, grup pembinaan itu dari FSG di mana pembina penulis itu juga diberi penguatan bagaimana meningkatkan kemampuan literasi anak. Jadi jangan hanya selesai menulis di satu anak itu, tetapi bisa mengimbas kepada anak lainnya di sekolah itu. Nah, progresnya ternyata setelah kita pantau banyak sekolah-sekolah yang sudah menghasilkan anak-anak penulis cilik lah seperti itu ya. Jadi literasi di sekolah udah mulai jalan bagus. Termasuk guru-guru pembina itu sudah banyak yang mengikuti event nulis bareng di komunitas FSG. Oh gitu. Ya. Event nulis bareng. Ya, nulis menarik bareng. nih. Gimana ceritanya? Nah, nulis bareng itu kan satu buku penulisnya banyak. Oh. Seperti Kak Seto kemarin kan nulis bareng Kak Seto, ya itu kan. Nah itu. Jadi teman-teman di FSG dan pembina penulis di sekolah itu nulis bareng. Kebetulan saya menggagas antologi atau nulis bareng itu sudah lama Mbak Ani ya. Sudah sekitar 8 tahun, maka terus digerakkan sampai sekarang. Termasuk sekarang di bawah logo FSG kita intens, hampir setiap 2 bulan sekali ada nulis bareng sesama pembina, sesama guru maupun siswa maupun dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Sumeneb, di provinsi maupun di nasional itu. Jadi itu semacam memberikan stimulan terus-menerus Stimulasi ya buat itu anggota terus. FSG Iya, sendiri anggota, untuk iya, tetap produktif Jadi di dalam produktif. gitu ya Pak. Bahkan yang baru terbit baru bulan kemarin ya, udah terbit. Ada temanya nggak Pak tiap buku? Setiap buku ada tema. Ada tema. Beda-beda. Pernah nulis dengan Direktur Utama BPRS ya, Bapak Hairil Fadar, temanya literasi finansial. Jadi FSG menggagas bersama BPRS sebagai support. Jadi beliau menginginkan BPRS itu bergerak juga di pendidikan, sumbangsinya bagus. Jadi kami memberikan ruang kepada guru untuk menulis bersama direktur. Bahkan di launching dengan Pak Bupati di Surabaya buku itu. Sudah selesai. Di kantor OJK. Nah, itu. Oke. Itu hasilnya mantap, luar biasa. Produktif bertambah guru-guru itu. Guru-gurunya ya. Iya. Oke. Nah, selain literasi, apa lagi nih Pak Yasin kegiatan dari Bakti FSG sosial, ini ya. Pak? Kegiatannya ya bakti sosial. Jadi Setiap kami apa itu? setiap pertemuan, pertemuannya setiap 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan sekali itu kami kepada anggota minta untuk menyisihkan sebagian dari rezeki katakanlah seperti itu untuk sisihkan untuk anak yatim. Nah, Bulanan tiap bulan. kemudian Bulanan setelah ya? bulanan, kemudian setelah 1 tahun dikumpulkan, ditambah donasi-donasi yang lain, kemudian disalurkan ya untuk takjil, kemudian ada yang sebagian untuk anak yatim itu sendiri. Itu rutin setiap tahun. Karena itu teman-teman sepakat sudah menjadi kalender tahunan sudah. Di samping kegiatan literasi yang lain. Selain itu juga kami juga dengan teman-teman itu kan di teman-teman itu ada yang instruktur nasional. Jadi kami mengadakan semacam pelatihan. Itu sifatnya insidental terkait dengan kebutuhan apa yang yang terasa diharapkan pada saat itu. Seperti kemarin di awal-awal pelaksanaan IKM kami juga mengadakan pelatihan workshop tentang IKM yang ditempatkan di aula SMA PGRI. Dan antusias dari teman-teman guru meskipun itu berbayar juga alhamdulillah. Itu daring atau luring? Luring ya. ya. Jadi kami di sini memanfaatkan SDM yang ada seperti Pak Ali, selain penulis beliau juga instruktur nasional, ada Raden Hidayat dan teman-teman yang lain. Wah keren ya. Iya. Ada juga Iya. banyak instruktur Dan nasional juga. perlu diketahui juga pada bulan-bulan kemarin itu kami nulis bareng dengan Media Guru ya Pak Ali, mengadakan pelatihan nulis dengan Media Guru yang juga alhamdulillah teman-teman sudah
mempunyai karya tulis buku solo sendiri sudah. Oh, Solo. Ya, Solo ya. Wah, keren Solo nih, pertama mantap. itu bagi teman-teman. Kalau bagi saya dan Pak Ali sudah, ya alhamdulillah sudah beberapa solo itu sudah. Oh iya, baik. Jadi Kita kami kasih aplaus fasilitasi dulu untuk dong itu. buat ya. Solo pertama nih. Jadi, Solo pertama. jadi Mbak Ani tak tambahkan, teman-teman yang hadir di studio selamat, ada Mbak Sulis, kemudian Mas Joko, Bu Wiwin, Mbak Maya, kemudian Pak Raden Hidayat, Mbak Sufi, Mbak Fatmi, dan Pak Imam ini sudah memiliki buku sendiri-sendiri. Wah, Itulah keren. apa ya? Saya belum punya buku. Iya nanti nanti nulis bareng. Nah jadi Temanya apa Pak Ali? saya sudah pernah mengaturkan ke Mbak Ani bagaimana kalau kita menulis judul buku kita nanti mengudara dengan literasi. Itu sangat luar biasa. Ini Udara, boleh. belum ada dan akan kita mulai bagaimana kita mengudarakan literasi melalui RRI. RRI itu tidak bisa ditinggalkan karena RRI the best menurut saya ya. Wah, Karena terima ada kasih. sepanjang zaman gitu ya kan. Iya, dan juga sejarahnya ya. Sejarahnya luar biasa. Makanya nanti kita akan menggagas nulis mengudara literasi. Mengudara Dengan literasi. dengan literasi. Itu Oke. sangat luar biasa. Baik. Nah, selain juga memberikan stimulus berupa lomba, kemudian ada hadiahnya untuk anak-anak tadi dengan tema yang bermacam-macam ya. Juga teman-teman dari FSG sendiri terus meningkatkan kemampuan literasinya dengan mengadakan pelatihan, iklan ya. dan macam-macam. Itu apa lagi Pak yang kemudian dilakukan oleh FSG dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas gitu Pak? Jadi kalau saya boleh tambahkan Pak Yasin ya, jadi FSG tidak berhenti di situ saja ya, tetapi FSG bekerja sama dengan banyak pihak dengan membantu isu-isu terkini di Dinas Pendidikan. Misal Mbak Ani ya, kalau di dunia guru itu ada implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita melakukan pendampingan kepada guru-guru, kepada kepala sekolah yang ada di sekolah yang membutuhkan tanda kutip jasa kami untuk bisa mengimplementasikan kurikulum. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat ya, di mana mungkin di kanan kiri kita ada sahabat-sahabat yang belum memiliki kemampuan yang cukup, maka dengan bakti sosial itu kita membantu. Kemudian FSG juga bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau eksternal seperti BPRS dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi untuk meningkatkan layanan kita kepada masyarakat, kepada siswa, kepada guru itu sendiri. Sehingga cukup kompleks ya di FSG ini. Tidak hanya lomba, tidak hanya menulis, kemudian tidak hanya pelatihan. Bakti sosial. Jadi tidak hanya bakti sosial, tapi kita terjun langsung bagaimana memberikan pendampingan ya. Pendampingan kepada guru, kepada murid, kepada masyarakat. Kalau Pak Yasin bentuk pendampingannya seperti apa Pak? Saya kan selaku kepala sekolah yang memberikan pendampingan kepada teman-teman kepala sekolah yang ada di kecamatan. Kan waktu itu sebelum saya ke pengawas, kan terhitung bulan Maret kemarin saya dilantik sebagai pengawas. Sebelum itu saya jadi ketua K3S di Kecamatan Batang-Batang. Jadi yang namanya ketua K3S itu menjadi tempat tumpuan dari teman-teman kepala sekolah untuk bertanya tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan pendidikan. Mulai dari administrasi kepala sekolah, bagaimana tentang kelengkapan persiapan guru, semuanya itu ditanyakan kepada saya. Saya nanti kalau misalnya tidak mampu saya sharingkan dengan teman-teman yang lain. Sehingga jawaban yang saya berikan kepada teman-teman itu menjadi maksimal ya. Jadi itu yang saya lakukan di Batang-Batang waktu itu. Karena waktu itu saya di Kecamatan Batang-Batang. Ya. Kalau FSG sendiri ada nggak Pak pertemuan rutinnya gitu? Ada udah ya? dijelaskan tadi. Jadi Tiap pertemuan bulan rutin ya? sebulan sekali. Tiap bulan. Di pertemuan itu mini workshop ya, membahas isu-isu terkini pendidikan. Kemudian setelah itu menyalurkan harta kekayaan sedikit untuk anak yatim kan. Jadi diminta benar itu rutin bulanan. Bagikannya setahun sekali. Karena kan ada bendaharanya Bu Sulis itu bagian mencatat
pertemuan ini dapat berapa dan lain sebagainya. Satu program yang keren di FSG Apa tuh? adalah jelajah literasi. Wisata literasi itu minimal 1 tahun 1 kali kita touring sekaligus menjadi bahan inspirasi untuk menulis. Tahun Wah, kemarin, keren ya. tahun kemarin kita menjelajah Gunung Bromo, kemudian sudah dihasilkan tulisan oleh Pak Yasin dan teman-teman. Tahun ini insya Allah ke Malang beberapa hari lagi ini berangkat, digagas oleh teman-teman Bu Wiwin dan Bu Sulis, Pak Yasin dan lain sebagainya. Kita akan ke Malang menjelajah Malang. Jadi pulangnya kita harapkan juga akan menjadi sebuah inspirasi di dalam menulis. Kita namakan adalah studi tour atau jelajah literasi. Jelajah literasi, wah namanya keren tuh. Kemarin waktu ke Bromo apa yang dihasilkan tulisannya Pak Yasin? Tulisan yang dihasilkan waktu itu ada di buku saya, yaitu Writing Traveling, yang mana itu merupakan kumpulan perjalanan saya selama kedinasan yang terakhir dengan FSG. Maksudnya yang terakhir gimana Pak? Ya, yang terakhir, tulisan saya terakhir kan yang dijelaskan oleh Pak Ali. Maksudnya ini, saya kira- ini tulisannya kumpulan tulisannya ya. banyak. Nah ini buku yang kemarin ini. Saya kira yang terakhir mau Enggak. berpisah dengan Enggak, FSG gitu. Writing Traveling itu merupakan cerita tulisan saya tentang perjalanan saya selama kedinasan. Kan saya dituakan di kepulauan. Ya. Bagaimana terombang-ambing di tengah lautan, itu saya tuliskan. Bagaimana masyarakat di kepulauan, tentang budayanya bagaimana, itu saya tulis juga. Kemudian saya pernah ikut workshop di Solo, juga saya tulis. Dan terakhir itu yang bersama dengan Pak Ali yang ke Bromo, saya tulis. Jadi jadi satu buku itu. Ceritanya itu. Maksudnya jelajah literasi yang terakhir tahun kemarin itu sudah dibukukan. Dibukukan ya. Bulan ini Dibukukan. yang sekarang kan belum dilaksanakan. Belum, karena Ya. belum dilaksanakan. Ya, nanti dibukukan. Maksudnya Itu gitu. cerita apa yang didapat ketika jelajah ke Bromo itu Pak? Cerita bagaimana teman-teman merasa happy di sana, kedinginan, bisa melihat sunrise itu. Dan juga sunset ya. Jadi kalau buku travel writing itu Mbak Adi adalah buku yang ditulis secara runtut perjalanan yang dilakukan. Itu bersama, menulis bersama juga. Ah, Apa satu orang kebetulan satu orang? yang menulis Pak Yasin. Kalau saya ditulis di web ya. Kalau Pak Yasin sudah jadi Saya buku. bukukan jadi ya. buku. Karena kalau dibukukan itu insya Allah akan langgeng selamanya. Akan Iya, abadi ya, Pak, abadi ya. ya. Perlu saya tambahkan di sini Bani bahwa untuk pertemuan yang bulan Juli, karena ini bulan depan sudah bulan Juli yang merupakan Sekarang Juli Pak. Iya Juli. Iya bulan. Sekarang Juli. Juli itu biasanya teman-teman itu bedah, karena di sini teman-teman anggota FSG sudah banyak yang kepala sekolah. Rata-rata kepala sekolah semua ini yang sudah di depan itu Ani. Jadi itu bedahnya sekarang bedah tentang kurikulum. Tentang kurikulum di situ kita bedah. Jadi teman-teman memiliki gambaran bagaimana tentang kurikulum Merdeka ketika misal tiba di kecamatan melakukan pendampingan terhadap teman-teman kepala sekolah atau kepala sekolah yang butuh penjelasan tentang kurikulum Merdeka. Jadi awal-awal sudah kami sharing bersama di komunitas Forum Silaturahmi Guru. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah apakah semua anggota FSG ini wajib menulis? Kewajiban menulis itu sebenarnya nggak ada, tetapi menggerakkan hati untuk menulis itu selalu disampaikan. Hasilnya? Makanya menulis itu bukan paksaan ya, tapi passion. Tetapi rata-rata tanda kutip teman-teman FSG yang tidak menulis malu dong kalau teman-temannya yang lain menulis sendirinya nggak nulis. Kenapa? Karena spiritnya sama, semangatnya sama, yaitu literasi. Sehingga tanpa diminta pun seperti Bu Sulis itu menulis buku tentang paguyuban, dia itu menulis sangat bagus sekali. Gak usah dipaksa, karena Pak Yasin nulis, kemudian saya menulis, teman-teman yang lain juga tergerak. Nulis aja. Alhamdulillah kita nggak usah memaksanya. Mereka hadir dengan hati, kemudian menggerakkan literasi diri, kesadaran diri untuk berliterasi, mereka menghasilkan buku. Jadi, luar biasa. Orang-orang yang ada di dalam FSG sendiri ini juga harus menginspirasi satu sama lain dong. Benar, itu ada resonansi ya, ada satu sama lain, ada aksi reaksi, ada keaktifan.
kemudian saling menularkan energi positif sehingga mereka itu sama-sama memiliki keinginan dan cita masing-masing untuk bisa menjadi diri sendiri yang luar biasa di literasi. Dan alhamdulillah dari anggota sekitar 85% sudah Menulis. menghasilkan karya sudah. 85%, Iya, wah 85%, keren ya. itu ya. Sudah menghasilkan karya. Baik, Pak Yasin, adakah Pak mimpi-mimpi dari FSG yang belum terwujud? Mimpi-mimpi program kayaknya yang sudah kita jalankan sudah berjalan sesuai dengan rencana sudah ya. Ya. Kedepannya? Tapi bagi saya masih ada beberapa mimpi ya. Salah satu mimpi saya ingin FSG itu menjadi bagian dari pendidikan sebagai obor, ya, obor literasi. FSG jangan hanya untuk FSG saja walaupun tadi untuk banyak orang, tetapi FSG Go Madura Provinsi Jawa Timur dan Go Indonesia. Sehingga mulai tahun kemarin saya sudah mengenalkan FSG secara nasional melalui menulis bareng FSG lintas guru nasional. Jadi penulisnya kemarin sudah ada dari Padang, dari NTT, dari Jawa, bergabung dengan FSG di satu buku. Ini menunjukkan bahwa FSG sudah mulai go nasional. Go nasional. Kemudian mimpi berikutnya nanti FSG tidak saja mengadakan lomba untuk guru-guru Sumeneb, tapi guru-guru di nasional juga. Jadi harapannya seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Pak Yasin, adakah yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net dari FSG? Silakan Pak. Baiklah, kami dari Forum Silaturahmi Guru selaku Ketua FSG yang ingin disampaikan, kami selaku komunitas tentunya ingin juga berbagi kepada masyarakat Indonesia tentunya melalui literasi. Kemudian selain itu juga kami bisa berbagi di bakti sosial dan lain sebagainya. Harapannya ke depan kami tetap eksis bersama dengan FSG di bawah support dari Pak Ali yang super ini. Ini Pak Ali sudah kalibernya kaliber nasional, sehingga dengan Pak Ali saya yakin FSG akan semakin bisa memberikan warna utamanya pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Oke, Pak Ali silakan menambahkan Pak. Terima kasih Mbak Ade. Satu poin dari saya. Sahabat guru di Sumeneb, Madura dan nasional, ayo gabung dengan FSG. FSG The Best sudah berdiri 20 tahun yang lalu dan sudah menunjukkan eksistensi 20 tahun sampai hari ini semakin maju dan berkembang dengan mutu. Cara gabung dengan FSG cukup calling ketuanya atau saya, bisa gabung gratis tanpa apapun. Bapak Ibu ikut berliterasi membesarkan pendidikan di Sumeneb dan Indonesia. Terima kasih Mbak Ani. Baik, terima kasih. Keren sekali ya teman-teman dari FSG yang sudah hadir di malam ini bersama saya. Pak Yasin selaku ketuanya, terima kasih Ya, Bapak. sama-sama, Pak Ali Bu. juga Sama-sama, terima ya. kasih. Dan semua teman-teman FSG yang hadir di studio, terima kasih supportnya malam hari ini, keren. Semoga kesehatan dan kesuksesan terus menaungi langkah kita dimanapun Amin, berada. amin, amin. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Semoga perbincangan kita menginspirasi dan kita akan jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan topik-topik menarik lainnya yang akan saya hadirkan di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.